Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue akan ngebahas 5 rekomendasi oleh-oleh yang bisa lo bawa dari umroh. Tonton videonya sampai habis. Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Yang pertama, gue ada... Mulai dari mana dulu ya? Ini. Sejadah. Lah, kok sejadah? Nah, di Mekah itu sama di Madinah banyak banget toko sejadah kayak gini. Jadi dia itu punya sebenarnya ulir-ulir yang unik dan ini sebenarnya aslinya dari Turki sih. Jadi sejadah-sejadah yang kayak gini ini ceritanya sejadah Turki. Tapi menurut gua di situ sejadahnya kualitasnya bagus gitu dan biasanya kalau misalkan buat ibu-ibu buat oleh-oleh itu sangat proper banget. Jadi salah satu rekomendasi gua beli sejadah Turki di Mekah atau di Madinah gitu. Kalau untuk harganya ya cukup terjangkau, tapi ada juga yang mahal banget. Kenapa? Karena mereka memakai bahan-bahan yang khusus. Tapi yang biasa aja, yang model kayak gini atau yang model kayak sejadah travel itu cukup ramah di kantong kita gitu. Yang kedua, mungkin ini udah banyak yang tahu, ini adalah mushaf Madinah. Nah, mushaf ini biasanya itu ditaruh di tiang-tiang Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nah, mushaf ini biasanya itu ada capnya gitu. Nih, ada capnya yang menandakan bahwa si mushaf ini adalah cetakan asli dari Madinah. Nah, kita bisa menemukan si mushaf ini di toko-toko, tapi kalau misalkan mau lebih terpercaya, itu bisa kita ke namanya Museum Al-Quran di sana. Jadi di Museum Al-Quran itu kita masuk, jadi dijelaskan berbagai macam Al-Quran dari tahun sekian sampai yang paling baru. Nah, di terakhir dari turnya itu ada tokonya. Nah, tokonya itu menjual Quran seperti ini, kayak gitu. Dan ini menurut gua sih tahan lama banget. Jadi kalau misalkan untuk oleh-oleh bagus dan kita juga dapat pahala kalau yang kita kasih oleh-oleh ngebaca Al-Quran ini, gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, di sini ada tulisannya. A gift from the custodian of the two holy mosques, King Abdullah Al-Aziz Al-Saud. Ya Allah, susah banget. To the pilgrim of the sacred house of Allah. Jadi hadiah dari pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah untuk tamu-tamu Allah, kayak gitulah kurang lebih. Jadi ini mantep banget sih. Nah, kalau kalian mau nanya juga, ini kalian bisa nanti gua akan kasih linknya di bawah. Bedanya apa sih mushaf si Madinah ini sama mushaf yang emang keluaran misalkan dari Indonesia. Jadi ada beberapa bedanya. Kalau mushaf yang ini, dia biasanya dari atas itu sampai bawah itu udah diaturin gitu. Jadi kayak di akhir halaman itu udah pasti ada akhir ayatnya gitu. Kalau misalkan mushaf Indonesia tuh biasanya ada yang suka nyambung-nyambung gitu loh. Dari sini belum selesai ayatnya pindah ke sini. Terus yang kedua formatnya itu mau mushaf Madinah dimanapun udah sama halamannya. Misalkan halaman 374. Nah ini udah pasti sama. Kalau lu buka di misalkan aplikasi Quran Madinah atau dimanapun udah pasti yang keluar ini. Jadi formatnya sama gitu. Dan mereka menggunakan Quran ini itu untuk fasilitas jamaah yang ingin membaca Quran di dua masjid. Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Nah, biasanya orang itu beli Al-Quran ini juga bisa naruh si Al-Quran ini ke masjid tersebut gitu. Harapannya kita dapat pahala dari orang yang membacanya. Tapi gua nggak bisa ngasih kepastian bahwa kita bisa naruh itu Al-Quran ini di masjid itu, tapi nggak di
apa namanya, beresin gitu loh sama yang penjaga masjidnya. Biasanya katanya bisa aja si Al-Quran ini tuh ada tandanya. Jadi kalau misalkan yang nggak ada tandanya itu mereka ambil terus mereka distribusikan ke tempat lain gitu. Jadi nggak kepenuhan Al-Qurannya di masjid tersebut kayak gitu. Terus nanti gua akan kasih linknya untuk apa bedanya si Mushaf Medina ini sama Quran yang Indonesia di bawah. Jadi dia ada beberapa apa ya namanya ya, tajwid ya kali ya, atau iya tajwid kali ya, yang tulisannya itu berbeda gitu sama Al-Quran Indonesia. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini adalah olive oil. Nah, olive oil ini sebenarnya banyak banget mereknya, tapi kebetulan gue beli yang ini karena packagingnya cukup menarik dan harganya waktu itu murah banget. Kalau nggak salah nggak nyampe 100 ribuan. Apalagi yang kemasan kecil kayak gini, ini nggak nyampe 100 ribuan kalau dirupiahin ya. Nah, ini tuh uniknya adalah dia itu bisa diminum langsung. Jadi artinya bisa buat kayak masak, habis itu kita bisa langsung konsumsi. Dan kalau kata ustadznya waktu itu, dia kan jenggotnya tuh tebel banget ya, dari sini sampai sini gitu kan. Terus ditanyalah, Pak Ustadz tuh gimana nebelin jenggot kayak gitu. Dah pakai olive oil aja nih, yang ini dibalurin setiap hari, yang penting rutin. Ini insya Allah katanya mempunyai khasiat untuk menumbuhkan si jenggotnya itu. Jadi ini juga bisa untuk jenggot, kemudian ya rambut juga bisa. Dan tentunya kalau kita pakai ke kulit tetap ada khasiatnya gitu. Jadi ini rekomendasi yang ketiga dari gua. Oke, lanjut. Nah, ini yang keempat. Botolnya udah warna pink-pink gini. Jadi ini sebenarnya mereknya merek kayaknya Amerika deh, Johnson & Johnson ya. Kayaknya Amerika. Nah, tapi entah kenapa Johnson & Johnson ini yang spesial apa namanya? Khususnya yang ini ya. Khususnya yang ini nih ada bahasa Arabnya. Ini kayaknya gue cuma bisa menemukan di Arab Saudi. Nah, kenapa gue tahu kayak ginian? Dari istri gue sama saudara gue yang profesinya menjadi makeup artist. Nah, waktu itu di Saudi pas gue kesana itu lagi udara kering banget, panas banget. Jadi hampir 40 derajat kali ya. Nah, body lotion ini sebenarnya body lotionnya sama sih kayak ya yang ada di Jakarta ya. Tapi begitu kita pakai, ini tuh dia apa namanya, lebih menyerap gitu. Dan yang gue suka itu si body lotionnya itu dia nggak lengket sama sekali gitu. Nah, udah tuh, udah hilang tuh, nggak ada rasa apa namanya licin-licin gitunya ya. Nah, gue juga baru tahu pas di sana gue pakai sendiri. Biasanya gue paling nggak suka nih pakai body lotion kayak gini. Tapi karena berhubung cuaca di Arab panas banget waktu itu, begitu gue pakai, ini beda sih. Kalian harus cobain dan ini harganya juga murah banget, nggak nyampe 100 ribu lah udah dapet yang segini nih. Dan ini bisa dijadiin untuk oleh-oleh. Nah, kalau kata saudara gua yang makeup artist, ini tuh kalau nggak salah adanya di Arab doang gitu. Dan ini menurut dia salah satu item yang best buy banget. Jadi kalau kalian mau oleh-olehin ini juga sangat bermanfaat buat teman-teman gitu. Belinya di mana? Biasanya bisa di kayak supermarket, Bin Daud atau farmasi itu udah ada nih pasti kayak ginian nih. Ya insya Allah ya. Oke, lanjut. Yang kelima, ini adalah gamis. Tapi gamisnya ini gue beli waktu itu di Mekah. Apa yang spesial? Yang pertama, gamis yang ada di Indonesia sama di Arab itu menurut gue agak berbeda gitu. Kenapa? Yang satu, kalau di Arab itu dia bahannya lebih bervariasi dan harganya juga bervariasi. Kok bisa gitu? Karena kalau gamis itu di Arab, ini sepengetahuan gue ya, kalau gue salah ngomong, silahkan dikoreksi.
sepengetahuan gua, jadi ini gamis itu bisa dipakai untuk mereka sehari-hari atau kegiatan-kegiatan khusus yang formal gitu. Jadi kan kalau kita di Indonesia nih, kalau formal mungkin pakai jas atau batik gitu ya. Nah, kalau di Arab Saudi itu kan pakai baju gamis kayak gini. Jadi di sana baju gamisnya beda-beda bahannya dan harganya beda-beda. Ini gue beli di harga sekitar 300 ribuan. Nah, tapi dengan harga 300 ribuan itu kita udah dapat bahannya yang kayak gini. Jadi agak-agak apa sih, lemes gitu dan nggak panas kalau dipakai. Nah, uniknya lagi kalau beli gamis di situ, nih lihat deh name tag-nya. Jadi kalau di sini tulisannya itu 56 nih, 56 LL. Jadi kalau kita beli gamis di Arab itu di tokonya, walaupun tokonya kayak apa ya? Kayak toko di ITC gitu ya. Kita masuk, disambut, biasanya bisa pakai bahasa Indonesia. Terus dia ngukur dulu nih. Ini buat siapa gamisnya? Buat kamu atau buat papa kamu atau buat siapa? Nah, dia tanya begitu karena dia ngukur dulu badan kita. Nah, uniknya di situ. Jadi begitu sampai di toko, itu kita diukur panjang lengan, kemudian dari pundak sampai kakinya, mata kaki, habis itu diukur sama dadanya ya, dada ke pinggangnya gitu. Setelah diukur, kita dikasih ukurannya. Nah, ukuran gua ini adalah 56 LL. Jadi dia ada 56, 57, 58, 60, yang gitu-gitu. Terus dari ukuran ini dia ada lagi ukurannya LL-nya gitu. Jadi ini buat menandakan seberapa panjang si gamisnya itu dari pundak ke kaki kita, kalau nggak salah ya. Terus kalau misalkan di Indonesia kan cuma S, M, L, XL gitu kan. Nah kalau ini jadinya jatuhnya lebih body fit gitu. Nah satu catatan lagi, kalau misalkan beli gamis di Arab, mereka itu suka pakai gamisnya tuh yang apa, body fit. Jadi agak ngetat-ngetat di sininya gitu. Jadi kalian harus, walaupun udah diukurin, cobain dulu pas enggak sama kalian, karena ada orang yang suka body fit gitu, kayak orang-orang Arab itu sukanya body fit, atau yang memang agak apa, baggy-baggy, agak longgar-longgar kayak gitu. Jadi kalian bisa beli senyamannya kalian gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian mau cari, itu ada di Tower Zamzam. Tinggal turun satu lantai ke basement. Nah, itu udah semuanya jualan kayak gini. Gitu. Oke. Dah habis. Itu dia 5 rekomendasi oleh-oleh dari gua. Nah, sebenarnya banyak banget sih barang-barang yang dari Arab itu bisa dibawa ke Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian punya oleh-oleh andalan kalian pas umroh atau pas haji dari sana, silahkan tulis di komentar juga. Dan jangan lupa, kalau kalian menemukan video ini bermanfaat, di like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?